Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papa Adrik yang berada di mana aja. Kali ini kita ingin membaca-baca sedikit, belajar. Semua udah pada tahu bahwa ya di seluruh dunia saat ini Corona sudah merajalela. Corona sudah berada sampai pelosok daerah di dunia ini. Dan di Indonesia yaitu tanggal 18 April 2018 di Indonesia bahwa Corona sudah sangat memprihatinkan. Sampai hari ini kasus positif yang saya ambil dari website resmi Kemenkes yaitu 6.248 kasus positif, sembuh 631, dan meninggal dunia sudah sampai ke 535. Kita sama-sama belajar, meskipun tidak akan merubah hasil ya yang akan terjadi, tapi kita coba untuk membaca bersama apa yang ada dalam, yang pasti teman-teman dimanapun berada pasti sudah mendengar lah apa itu yang kalau di dunia sih lebih seringnya menyebut adalah lockdown. Nah itu yang terjadi di saat ini yang terjadi ya. Nah khususnya di Indonesia sendiri pun tidak mengenal namanya lockdown kalau yang kita baca sebenarnya. Tapi yang dikenal lebih kepada yaitu adalah karantina. Nah, karantina. Apa itu karantina? Apa dasar-dasarnya? Kita bisa lihat juga dari yang akan kita diskusikan kali ini. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Oke, kita lanjut ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden Republik Indonesia menimbang dalam rangka pelaksanaan pembangunan Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian nomor B-nya bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas, risiko, komitmen segala macam. Kita lanjut aja ke pokok pembahasannya. Nah, ini dan undang-undang ini mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 ya teman-teman ya. Kemudian dengan persetujuan DPR Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan undang-undang tentang karantina kesehatan. Apa aja sih isinya? Pasal 1 ini tentang maksud dan pengertiannya sih. Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 2. Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, penyimpangan biologi, kontaminasi kimia, bioteris dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan, pengaruh biologis, kesehatan. Ketiga, pintu masuk dan tempat masuk keluar barang untuk pelabuhan dan udara. Alat angkut nomor 4 adalah alat angkut adalah kapal, pesawat udara dan kendaraan darat.
barang, yaitu produk nyata, hewan, tumbuhan, bahkan sampai binasa itu diatur. Yang keenam adalah karantina. Apa pengertian karantina? Adalah pembatasan kegiatan dan pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan meskipun dalam belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam inkubasi, pemisahan peti kemas, tangkut, isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan pengobatan kesehatan. Karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit. Karantina rumah. Karantina rumah sakit itu rumah sakit di karantina. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah bentuk masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan transmisi demikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau pembatasan sosial berskala besar. Wow, ini pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Ini yang digunakan oleh Republik Indonesia. Yang sebelumnya adalah darurat sipil dan sekarang diganti dengan pembatasan sosial berskala besar. Apa itu? Adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi. Oke, lanjut. 12. Status karantina dan alat angkut orang barang berada di suatu tempat untuk dilakukan karantina kesehatan. Zona karantina persetujuan kapal, pesawat. Kita lanjut aja ya, kita percepat ya. Pesawat ini nakoda, kapten, pelabuhan, badan udara. Pasang kondisi seseorang, terjangkit kondisi seseorang, tempat pejabat karantina kesehatan, pegawai negeri sipil yang ini KPP. Dokumen karantina kesehatan adalah surat keterangan setiap orang adalah orang perseorangan pada anggota badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penyidikan pengawal kita. Oke. Kita lanjut ke pasal 2 ya. Kekarantina kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pri kemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non-diskriminatif, kepentingan umum, perpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara. Penyelenggaraan karantina kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan, meningkatkan ketahanan sosial nasional di bidang kesehatan, memberikan perlindungan perhatian hukum bagi masyarakat dan tugas. Jadi ini adalah dasar hukumnya ya teman-teman. Bab kedua, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jadi dibagi. Pemerintahan pusat itu dan daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat, penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang potensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dicatat itu baik-baik. Pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan karantina kesehatan di pintu masuk dan wilayah secara terpadu. 2. Dalam penyelenggarakan karantina kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah. Kita lanjut ke pasal 6. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hak dan kewajiban. Pasal 7, setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jadi setiap orang tidak memandang status sosial memiliki kedudukan yang sama, itu pada intinya. Pasal 8,
Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Pasal 9, setiap orang wajib mematuhi penilaian karantina kesehatan. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam pencegahan karantina kesehatan. Jadi masyarakat pun itu harus mendukung apabila terjadi kedaruratan hal kesehatan ini. Jadi semua ikut mengambil andil lah. Bab keempat, kedaruratan kesehatan masyarakat. Pasal 10, pemerintah pusat menetapkan dan menyambut kedaruratan masyarakat. Jadi keputusannya ada di pemerintah pusat. Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk atau wilayah dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita lihat sih, pemerintah pusat itu harus ya yang menentukan di pintu masuk itu ya melarang dan mengizinkan orang-orang yang masuk ke wilayah yang terjangkit penyakit itu dibatasin. Nomor 3, sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jelas, Indonesia saat ini sedang diserang oleh jenis penyakitnya adalah COVID-19 atau Corona. Resikonya jelas, sangat jelas, kehilangan nyawa. Itu menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oke, kita lihat ke nomor 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 11. Penyediaan karantina kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknis operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Penyelenggaraan karantina kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan dunia internasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kedaruratan kesehatan berdasarkan dengan pemerintah. Pasal 12, dalam hal kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan kejadian yang meresahkan dunia pemerintahan pusat, memberitahukan kepada pihak internasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pasal 13, pada kejadian kedaruratan masyarakat yang meresahkan dunia pemerintahan melakukan komunikasi koordinasi kerjasama Pasal 14, kita lanjut aja ya. Karantina kesehatan di pintu masuk dan di wilayah karantina kesehatan di pintu masuk, kegiatan pengamatan penyakit kesehatan Jadi apabila di-declare karantina kesehatan itu ya pastinya pintu masuk ke suatu wilayah itu harus benar-benar dicatat, dicek segala macamnya, termasuk barang yang masuk. Tindakan karantina kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi, pembatalan sosial berskala besar, disinfeksi, dekontaminasi, penyerahan pengamanan dan kemudian terhadap penyihatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan. Pasal 16, tindakan karantina kesehatan terhadap alat angkut barang, tindakan karantina kesehatan terhadap badan usaha atau instansi terkait dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, tindakan karantina ya. Pasal 17, tindakan kesehatan yang pintu masuk sedang pelabuhan, bandar udara, pos. Pasal 18, atau lokasi diduga terjangkit penyakit. Tempat ke-6, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Bagian ke-1, pengawasan pelabuhan, kedatangan kapal. Jadi
itu harus dicek ya. Teman-teman nanti bisa baca juga. Cuman saya skip karena kita akan lanjut. Oh, ini kalau di kapal nih itu nakodanya pun harus dicek ya. Bagian kedua, penguasaan di bandar udara. Dan ini kalau diberlakukan ya, setiap penerbangan itu harus menyampaikan deklarasi kesehatan penerbangan kepada pejabat karantina kesehatan di setiap bandara oleh kapten penerbangan tersebut. Ini yang ketiga adalah pengawasan di pos lintas darat negara. Ini kayak perbatasan ya, bisa seperti di Kalimantan antara Pontianak antara perbatasan dengan Malaysia. Bukan hanya negara sih, tapi juga misalnya antara Pulau Jawa Tengah atau Jawa Barat itu juga sebuah perbatasan ya. Ini awak personilnya pun melakukan intervensi kesehatan jadi setiap orang datang tuh juga harus dicek. Oke, bab 7, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Kita baca bareng-bareng. Dalam rangka melakukan tindakan indikasi karantina rumah. Nah, ini dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada suatu kedaruratan kesehatan, masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan. Karantina rumah sakit,
Penilaian harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis berdasarkan ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis, operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Karantina wilayah dan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Bagian kedua, karantina rumah. Pasal 50, karantina rumah dilaksanakan pada situasi ditemukan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya dalam satu rumah. Jadi misalnya ada orang kena penyakit, itu satu rumahnya kena, ya udah isolasi satu karantina rumah. Nah, karantina rumah ini ada lanjutannya ya. Karantina rumah sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus. Pasal 3, terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus. Pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melaksanakan tindakan karantina. Penghuni wajib selain kasus dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan pejabat karantina. Pasal 52, selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam menjalankan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait. Bagian ketiga, karantina wilayah. Karantina wilayah merupakan bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Teman-teman bisa melihat sendiri yang terjadi di Indonesia saat ini. Pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat saat karantina wilayah yang harus karantina. Yang keempat, karantina rumah sakit. Bagian kelima, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari respon kedaruratan masyarakat. Pembatasan sosial berskala besar tujuan mencegah meluas penyebaran penyakit yang kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi antara orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar dalam ayat 1 paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pencegahan pembatasan sosial berskala besar perlindungan dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan Senang untuk lebih lanjut mengenai kriteria dan penjelasan dalam kesehatan sakit yang selesai atau Nah, jadi PSBB ini yang digunakan di Indonesia saat ini.
disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2018, Presiden Republik Indonesia kedatangan Joko Widodo diundangkan di Jakarta pada tanggal Agustus. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia semua. Oke, teman-teman, ya begini isi dari ini, ada penjelasan tentang undang-undang itu. Oke. Baik para sahabat, inilah isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Apa tindakan yang perlu diambil, yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau PSBB. Jadi setelah kita membaca, sebenarnya ini adalah pedoman atau panduan untuk menghadapi si COVID-19 atau corona ini. Dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah semoga menjadi berkah buat semuanya, dan kita mendoakan supaya masyarakat Indonesia segera pulih, untuk yang sudah kena positif corona dan yang meninggal semoga husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan, dan semoga ditemukan vaksin, apalagi menjelang Ramadan, ya semoga corona ini cepat berlalu. Demikian yang dapat kita diskusikan di lain waktu. Untuk para ahli-ahli, para pakar-pakar tentang hukum tata negara, dan para mahasiswa mungkin bisa memberikan ilmunya kepada pemerintah, memberikan saran, ide bagaimana agar corona ini tidak cepat bertambah banyak, melainkan cepat hilang dari bumi Indonesia dan kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya kembali. Demikian saya menyampaikan hal ini, tidak ada maksud untuk memojokkan salah satu pihak, tapi saya berharap semoga tidak ada korban lagi yang ada berjatuhan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.